Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di Massa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Mazmur 95, Mazmur yang dinyanyikan, didaraskan setiap hari oleh para religius. Pada hari ini, bila kamu mendengar suaranya, ini suara profetis hari ini. Kita hari ini diundang untuk mendengarkan suara Tuhan. Kata suara mendengar dalam bahasa Latin itu audire, lalu kemudian ada kata diberikan prefix ab audire, muncul kata obedience, obediensia, salah satu kaul yang paling penting dari 3 kaul. Bagi saya, kalau saya mau menafsirkan kaul itu, dari ketiganya mana yang paling penting? Yang paling penting itu adalah obedience, ketaatan. Yang lain-lain itu menyusul, kemiskinan, kemurnian itu menyusul. Tapi yang pertama paling penting itu adalah taat, mendengar dan menaati. Jadi itu berkaitan dengan suara. Kita diundang dalam masa Prapaskah untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita diajak untuk meninggalkan suara-suara kita. Kita datang pagi ini ke gereja mulai dengan begitu banyak suara yang ada di kepala kita. Suara mana yang kita ikuti? Tentu saja harapannya suara Tuhan, kita memurnikan hati kita, menjernihkan hati kita agar kita bisa mendengar suara Tuhan, bukan suara-suara yang lain. Yesus mengecam orang-orang yang menyaksikan apa yang dia lakukan. Mereka menuduh Yesus menyembuhkan dengan kuasa setan. Ini yang dosa yang dianggap tidak bisa diampuni, karena dosa menghujat Roh Kudus. Orang menyebarkan kebohongan, menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Bagaimana mungkin setan itu bisa bertahan kalau dia melawan dirinya sendiri? Maka Yesus menantang mereka semua bahwa apa yang dia lakukan ini dilakukan dengan kuasa Tuhan. Hanya orang yang terbiasa mendengar suara Tuhan dapat mengerti ini datang dari Tuhan atau datang dari setan. Kita seringkali pergi ke dukun-dukun, lalu dukunnya itu Katolik, pakai doa Bapa Kami Salam Maria, dukunnya itu Katolik, Romo. Ya, kita tidak tahu kuasa apa di belakang itu. Orang diberikan kesembuhan secara fisik, tetapi jiwanya dikuasai oleh iblis. Dia mulai tuduh A, B, C. Ada suster yang menuduh rekan susternya menyakiti dia dengan menggunakan kuasa, dengan menggunakan dukun. Itu kita heran betul gitu. Tapi itulah hidup, kita bisa menjumpai banyak keanehan dalam hidup. Ada rekan pastor menuduh pasturnya, rekan pasturnya mencelakakan dia. Itu terjadi di sebuah biara di Ende, sehingga biara itu kemudian ribut besar. Lalu dibikinlah misa rekonsiliasi. Sesudah misa rekonsiliasi diharapkan tambah baik, tapi justru enggak. Para romonya saling mencurigai satu sama lain. Bisa terjadi di kalangan orang berjubah pun bisa terjadi. Kalau kamu mendengarkan suaranya, janganlah bertegar hati.